Telapak tangan tebal pria itu terasa panas dan tidak terkendali, terus-menerus meremas dan menggerakkan tubuhnya. Kemanapun saya pergi, sepertinya tempat itu dipenuhi obat-obatan yang sangat kuat, dan ada kumpulan percikan api yang tidak dapat ditoleransi. Dengan aroma anggur yang kuat, dia mengalir dari mulut ke bibirnya. Dia hampir mabuk oleh anggur, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Muci, aku ingin. Aku mencintaimu, sayangilah aku mencintaimu." Mendengar ini, Qin Mucai yang sedang mabuk berat bahwa dia tidak bisa membedakan apapun, terkejut. Untuk waktu yang lama, kerinduan dan keinginan yang tertekan, gelombang cinta, tiba-tiba melanda. Dia memeluknya, mengambil beberapa langkah dan datang ke meja. Saat dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar, yang dia dengar hanyalah suara gemerincing. Gelas dan piring indah, pisau dan garpu emas, serta makanan segar dan lezat semuanya jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Dia membawanya ke meja dan menariknya kuat-kuat dengan tangannya yang besar. Setelan halus itu robek, dan kancingnya terlepas satu persatu, menimbulkan suara yang jelas dan tajam di tanah. Shen Yin merentangkan kakinya yang halus dan putih dan melingkarkannya erat-erat di pinggang kuat pria itu. Hampir Meng Lang berseru, "Muci, aku ingin." Mata Qin Muci memerah, dan kenikmatan di tubuhnya tiba-tiba meledak. Saat ini, hanya ada satu pikiran yang melayang di benak saya, dia adalah miliknya, hanya miliknya, tidak ada yang bisa mengambilnya, tidak. Shen Yin hampir kosong dari kepala Yang, ketika mendengar dua kata Siatong, mata indahnya tiba-tiba terbuka, otaknya berdengung. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan erangan keluar dari bibir merahnya. "Orang yang mabuk juga mabuk. Selama kamu bisa mendapatkannya, meski kamu membiarkannya menjadi bayangan orang lain, itu tidak masalah." Shen Yin memeluk kepalanya dan mencium pria yang dicintainya selama bertahun-tahun. Setelah menghentikan taksi, Siatong berkata, "Pergi ke Villa Huyuan." Meski hampir tengah malam, Siatong selalu sedikit gugup. Baru saja ditelepon, suara dan nada suara Qin sangat aneh. Dia sepertinya minum banyak anggur. Namun kemudian, Gu Haoran tiba-tiba dan tanpa diduga menciumnya. Dia benar-benar tidak yakin apakah Qin banyak mendengarnya di telepon. Siatong melepaskan telapak tangannya yang berkeringat. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia membatalkan janji untuk sementara. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, dia selalu salah. Lebih baik menjelaskannya secara langsung. Di gerbang Villa Huyuan, Siatong hendak masuk, tapi dia dihentikan oleh penjaga keamanan. "Apa yang bisa saya bantu, Nona?" Penjaga keamanan muda itu bertanya dengan hormat dan ramah. "Yah, aku banyak mencari Qin." "Aku," kata Siatong. "Anda adalah Nona Xia, bukan?" "Ya." Siatong bertanya-tanya bagaimana penjaga keamanan mengetahui namanya. Penjaga keamanan menjelaskan, "Tuan Qin menyapa kami sebelumnya. Silakan masuk." "Oh, terima kasih." Siatong tersenyum dan berbalik, tetapi tanpa diduga dia melihat ekspresi terkejut dan tidak senonoh di mata beberapa penjaga keamanan, dan tidak merasa bingung. Berdasarkan alamat yang diberikan Qin Mucai kemarin, Siatong segera menemukan tujuannya. Dia pergi ke gerbang, menenangkan diri, lalu membunyikan bel pintu. Tanpa diduga, tidak ada yang datang membukakan pintu setelah menunggu beberapa menit. Dia terus membunyikan bel pintu dengan sabar sampai ketiga kalinya tidak ada yang datang membukanya. Siatong menarik kembali tangannya dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Berpikir bahwa dia datang untuk meminta maaf atas kesalahannya di tengah malam, dia takut dia tidak tahu desa lembut mana yang dia mainkan dengan gembira. Apa perjanjian kesepakatan untuknya? Aku khawatir dia menyesalinya ketika memberitahunya kemarin. Sekarang setelah dia melanggar janjinya, dia merasa bersih. Itu hanya menyelamatkan kesulitan dalam memahami dan memecahkan masalah Yi Xuechang. Tapi seorang wanita, yang dia inginkan, bisa dibiarkan begitu saja, dia sudah tua. Siatong siap untuk pergi, tetapi pintunya terbuka dengan tenang saat ini. Seorang wanita perlahan keluar dari pintu, Siatong berbalik, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Nampaknya hubungan sehabis mandi, rambut masih basah, santai terbentang di bahu. Handuk mandi berwarna putih melingkari bagian tubuh, dan bahu yang terbuka juga ditutupi dengan tetesan air yang perlahan meluncur, inci demi inci. Dan sepasang kaki tanpa bungkusan itu, lurus dan indah berdiri di depan Siatong, ribuan godaan, sangat mempesona. Siatong berdiri tak bergerak di tempatnya, lubuk hatiku sepertinya terpukul keras,
untuk waktu yang lama tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, Shen Yin membuka mulutnya, "Nona Xia, ada apa?" Dia mengangkat rambutnya yang basah dan bertanya dengan santai. Xia Tong kaku untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara, tetapi dia menyesalinya begitu dia berbicara. "Oh, jadi dia pergi tidur." Shen Yin sedikit membuka tubuhnya, sehingga matanya bisa melihat Qin. "Aku berbaring setengah telanjang di sofa ruang tamu. Dan pakaian yang berantakan, pakaian dalam yang robek, dan suasana yang kuat setelah cinta tak perlu dikatakan lagi." Xia Tong tiba-tiba merasa seperti pihak ketiga yang tiba-tiba masuk ke area terlarang, sempit dan gelisah. "Maaf," katanya, "karena dia tertidur, saya akan kembali besok." Shen Yin mengangguk, tampak menyesal, "Saya maaf, Nona Xia, aku membiarkanmu pergi tanpa alasan. Sudah larut malam, aman di jalan." Petik 2. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xia Tong tidak bisa menahan diri untuk mundur, pikirannya kosong. Di kaki tidak memperhatikan, tiba-tiba menginjak udara, seluruh tubuh kehilangan keseimbangan menuju tangga menuruni masa lalu. Nyeri, Xia Tong memegangi lututnya yang berdarah, dan air mata kesakitan hampir jatuh. Shen Yin berseru, "Oh, Nona Xia, Anda baik-baik saja." Jelas sekali suara dan ekspresinya panik, tapi matanya menunjukkan rasa jijik dan tidak senonoh. Xia Tong menunduk, "Tidak apa-apa." Lalu perlahan berdiri dan berjalan keluar. "Baru setelah aku melangkah sejauh ini, air mata mengalir deras dan membasahi seluruh wajahku." Di depan pintu villa, Shen Yin perlahan menutup pintu. "Saat aku berbalik, senyuman di wajahku akhirnya menghilang. Sebaliknya, itu adalah ketidakpedulian yang menyesakkan, sedikit aneh." Dia pergi ke sofa dan duduk, sambil menatap Qin yang tertidur. Untuk waktu yang lama, dia perlahan-lahan menelusuri garis-garis dingin dan keras pria itu, dan matanya memancarkan semacam cahaya obsesif yang hampir dikagumi. Mengambil kembali tangannya, dia mengambil keputusan. Setelah bunyi bip, telepon diangkat dan suara mengantuk manajer terdengar, "Joey, ada apa?" Shen Yin bersandar di pagar balkon dan berkata, "Saudari Qin, saya di Villa Huyuan sekarang." "Yah, ada apa? Saya harap pemesanan online Zixin besok akan melebihi 100.000. Bisakah Anda membantu saya?" Tang Qin bersemangat dan segera duduk dari tempat tidur. Senyuman di sudut mulutnya tidak jelas, "Joey, kamu yakin?" "Dengan baik." Shen Yin mengangguk, "Saya ingin bahan terkuat." "Oke." Tang Qin tertawa, "Besok pagi aku akan mengatur segalanya. Apakah aku bisa berhasil atau tidak tergantung pada kemampuan Joey." Keesokan harinya, ketika Qin banyak bangun, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Dia duduk, dan rasa sakit yang menusuk di kepalanya membuatnya tanpa sadar berkeringat dari ujung hidungnya. Pria itu melihat sekeliling dengan dingin, clean sheet diremas menjadi bola dan dilempar ke tanah sesuka. Hati, seluruh ruangan penuh dengan anggur, yang sekarang bisa tercium, dan matanya menatap, dia melihat sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah, dilemparkan ke sekeliling tempat tidur. Bahkan rekaman salah satunya robek. Sepatu hak tinggi. Ada wanita. Dia tiba-tiba bangun, ingatan tadi malam tiba-tiba muncul. Ketuk pintunya, cium dengan hangat, tidak sabar untuk masuk berlama-lama sepanjang malam. "Siapa itu? Apakah itu Xia Tong? Dia datang tadi malam." Qin Mucai tidak sabar untuk keluar. Dia sangat bingung sehingga dia bahkan tidak bisa memakai sepatunya. Saat dia membuka pintu, seorang pria masuk sambil tersenyum. "Banyak, kamu sudah bangun." Shen Yin masuk dengan mengenakan kemeja besar pria. Kedua kakinya yang ramping dan lurus tampak seperti karya seni yang indah dari sudut manapun. Mata Qin Muci dingin, "Mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu bermaksud bertanya padaku?" Shen Yin meletakkan piringnya dan menatapnya dengan marah, "Tadi malam kamu bersikeras untuk menginap bersamaku malam ini dan merobek gaun yang baru saja kubeli dari Hong Kong. Aku bahkan tidak bisa berjalan sekarang. Sungguh buruk bagimu untuk bersikap seperti itu." Marah. Dia mengeluh dan menunjuk ke dadanya, "Tapi itu seperti godaan." "Itu kamu tadi malam." Qin Muci mengerutkan kening. "Siapa lagi selain aku?" Pria itu mengerucutkan bibirnya dan tidak berbicara. Shen Yin berkata sambil tersenyum, "Anda tahu, saya tahu Anda minum terlalu banyak tadi malam. Saya secara khusus memasak bubur untuk menghangatkan perut Anda dan menghilangkan alkohol di pagi hari. Sebaiknya Anda makan sekarang. Perut Anda akan lebih nyaman." "Baiklah, biarkan saja."
Qin Mucai membuka pintu balkon, mencoba mengencerkan anggur menjijikkan di dalam ruangan. Shen Yin mencoba menekan ketidakbahagiaannya dan mengikutinya ke balkon. Tiba-tiba dia memeluknya dari belakang. Tubuh Qin Muci kaku, tapi dia tidak segera mendorongnya. Muci, kamu sangat romantis tadi malam. Aku menyiapkan anggur merah, makanan barat, dan bunga. Meski aku tidak mendapatkannya, terima kasih. Aku sangat senang. Qin Muci berbalik dan mendorongnya menjauh. Joey, kupikir aku sudah memberitahumu dengan cukup jelas kemarin. Tiba-tiba, suaranya, sudut matanya melirik ke beberapa sosok tidak jauh dari sana, seperti serta kilatan cahaya di bawah sinar matahari. Penglihatan gelap, ada reporter. Dia berlari melewatinya, dengan cepat masuk ke pintu dan menutupnya. Dia mendorong Shen Yin ke dinding dan berkata, apakah kamu membawa reporter-reporter itu? Wartawan apa? Shen Yin berpura-pura konyol. Saya tidak tahu. Saya datang ke sini tengah malam tadi malam dan tinggal di sini sepanjang malam. Qin Muchou memicingkan matanya untuk waktu yang lama, lalu melepaskan tangannya. Dia turun ke bawah dan mengeluarkan ponselnya. Halo, Ni Seng, aku di rumah sekarang. Ada lingkaran reporter di luar pintu. Tolong cari seseorang untuk menyelesaikannya. Petik 2. Shen Yin turun ke bawah dan sarapan sembarangan. Qin banyak, aku segera menjaga dirinya sendiri dan melemparkan satu set pakaian ke depannya. Pakailah. Shen Yin mengangguk dan mengambil pakaian itu. Ini adalah kemeja sifon bermotif bunga dengan ruffles dan celana jeans yang sudah dicuci serta celana Harlem. Itu kasual dan feminin. Ini sangat cocok. Shen Yin melihat ke cermin dan bertanya dengan puas, apakah ini disiapkan khusus untuk saya? Qin Mucai mengenakan dasi, dan bibir dinginnya mengeluarkan dua kata, tidak. Shen Yin menghentikannya dan meraih lengannya, tidak, itu tidak masalah. Setidaknya itu akhirnya ada pada saya. Saya hanya peduli pada hasilnya, bukan prosesnya. Ni Seng segera datang untuk membersihkan para reporter di luar pintu. Qin Mucai mengemudi, Shen Yin memakai kacamata hitam dan duduk di kursi. Pengemudi, mobil itu melaju dengan tertib, namun saat meninggalkan gerbang Villa Huyuan, sekelompok besar wartawan tiba-tiba mengepung mobil tersebut. Qin Mucai mengerem dengan cepat, dan tidak membunuh orang. Dia memarahi rendah, menuju kursi belakang Ni Seng membuat mata, dia segera memahami mobil itu, mulai mengejar wartawan. Namun, wartawan saat ini semakin banyak. Mereka tidak bisa mengejar ketinggalan satu sama lain. Dan mobil hanya bisa malu di tengah jalan, tidak bisa bergerak. Di luar jendela, dari waktu ke waktu, seorang reporter mengetuk jendela mobil. Nona Shen Yin, apakah Anda bersama Tuan Qin sepanjang malam kemarin? Nona Shen dikatakan bahwa lagu utama album baru Anda, Zixin, ditulis untuk Tuan Qin. Benarkan, Nona Shen, bisakah foto Anda dan Tuan Qin berciuman di Tiseng International 2 hari lalu menunjukkan bahwa tanggal pernikahanmu sudah dekat? Nona Shen, satu demi satu, masalah menyusul, dan jendela-jendelanya pecah. Shen Yin di dalam mobil tiba-tiba melepas kacamata hitamnya dan perlahan menurunkan kaca jendela. Qin Muzi menghentikannya, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, sebuah perekam masuk. Shen Yin mengabaikannya dan tersenyum kepada reporter di luar jendela. Halo semuanya. Saya Shen Yin. Saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang membuat Anda penasaran. Joey, wajah Qin Muzi benar-benar dingin, tutup jendelanya. Shen Yin menutup telinga, mengenai gambar ciuman, Muci dan saya juga mesra, dan kami tidak mengatakan apapun saat kami difoto. Adapun apa yang terjadi tadi malam, kita semua sudah dewasa, dan kita adalah teman dan pacar. Wajar saja apa yang terjadi. Sepertinya dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengatakan semuanya dengan samar. Permainan kata semacam ini, Shen Yin dari awal industri hiburan, dapat memainkan angin dan air. Tapi dulu saya tidak suka menggunakannya, tapi sekarang. Nah, apakah maksud Nona Shen dia akan menikah dengan Tuan Qin? Senyum diam untuk menunggu, sama dengan The Vault. Qin Muci tidak tahan. Dia mengulurkan tangan untuk menutup jendela. Reporter lain dengan sibuk memasukkan perekamnya, bisakah Tuan Qin berbicara tentang hubungannya dengan Nona Shen? Tidak masalah. Kata Qin Muki dingin, maaf, suasana hati teman saya sedang buruk pagi ini, jadi dia tidak akan diwawancarai. Jika Anda memiliki pertanyaan,
Anda dapat menanyakannya pada konferensi pers peluncuran resmi Zixin seminggu kemudian, dan saya akan menjawabnya tanpa mengatakan apapun pada saat itu. Tunggu, Nona Sen. Reporter lain datang dengan terengah-engah, saya mendengar bahwa Anda sering pergi berbelanja di area pakaian anak-anak baru-baru ini, dan sering membaca majalah bayi dalam perjalanan ke syuting. Apakah Anda siap untuk pensiun dari industri hiburan dan menjadi ibu yang baik untuk istri baru? Setelah jeda, dia menjawab, ini bukan persiapan, itu sudah ada. Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Ketika mereka ingin bertanya lebih banyak, penjaga keamanan yang datang terlambat bergegas dan membawa mereka ke pinggir jalan. Mobil Kinmuzi bisa lewat dengan normal. Kenapa berbohong? Tanya Kinmu, dengan nada marah dalam suaranya. Apakah kamu pikir aku berbohong? Joey, ayo kita putus. Jangan biarkan aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Suara Kin penuh ketidaksabaran. Mustahil. Dia dengan tegas menolak, saya tidak setuju. Kepala samping Kin Muci, mengerutkan kening, Joey, aku selalu mengira kamu adalah wanita yang cerdas. Petik 2. Tapi tidak peduli seberapa pintar seorang wanita, dia akan memiliki sesuatu yang ingin dia lindungi. Setelah jeda, di sana ada lebih banyak kesedihan dalam suaranya. Muci, aku hamil. Itu milikmu. Ci, di tengah jalan, Ferrari biru itu tiba-tiba berhenti tanpa diduga. Kin Mucai memegang tangannya di sisinya, matanya seperti sangkar gelap. Dia menguncinya erat-erat, tapi suaranya penuh ejekan. Joey, jangan main-main denganku. Tindakan kita selalu sangat baik. Apakah menurutmu kamu punya peluang untuk hamil? Muzi, kamu benar-benar meremehkan kemampuan dan tekad seorang wanita. Sen Yin kembali menatapnya dan berkata, jika saya harus hamil, apakah menurut Anda dapat mencegahnya? Bukankah kemarin adalah contoh terbaik? Petik 2. Joey, kamu terlihat cantik hari ini. Gaun ini sangat cocok dengan kulitmu. Ya, setidaknya aku terlihat 10 tahun lebih muda. Aku ingat aku melihat gaun ini di AMR, dan aku sangat menyukainya saat itu. Tapi harganya sangat mahal. Untungnya, aku tidak membelinya. Kalau tidak, aku tidak akan secantik Kak Joey. Petik 2. Ya, di ruang ganti, 4 atau 5 bintang kecil mengelilingi nyanyian, dan pujian yang menyanjung hampir bisa menjungkir balikkan seluruh atap. Siatong sedang berdiskusi dengan mitra lain tentang konferensi mode 2 hari kemudian. Dia baru saja istirahat, tapi Sen Yin menghentikannya, Nona Xia. Dengan baik, Siatong berjalan mendekat. Karena kejadian tadi malam, dia masih sedikit malu saat menghadapi nyanyian. Untungnya, setelah pagi yang sibuk, suasana perlahan-lahan menjadi tenang. Ada apa dengan Nona Sen? Sen Yin berdiri dan bertanya padanya, apakah menurutmu gaunku indah? Siatong tidak menyangka dia akan menanyakan hal ini, tertegun sejenak, sangat cantik. Faktanya, Siatong sudah lama menyukai setelan ini. Awalnya, dia pingsan di lokasi syuting, tapi kemudian dia dibawa pulang oleh Kin Muzi. Ketika dia tidak melakukan apapun di kamar tidurnya, dia membuka-buka majalah di samping tempat tidur dan sekilas menyukai setelan itu. Sayangnya, harga puluhan ribu yuan bukanlah harga yang mampu dia beli saat ini. Ini adalah hadiah spesial dari Muzi, kata Sen Yin sambil tersenyum, matanya penuh manis. Siatong tertegun lagi, dan untuk waktu yang lama dia hanya bisa berkata dengan malu, Tuan Qin sangat perhatian pada Nona Sen. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu, saya tidak melihat usia saya. Seorang wanita berusia 28 tahun berpakaian seperti gadis kecil tidaklah pemalu. Seorang wanita jangkung masuk, memegang dompet Louis Vuitton, jari-jarinya ditutupi dengan 2 lapis cardan merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan momentum seorang ratu. Dines, satu-satunya yang berani menghadapi dan mengerang seperti ini adalah Mina, model terkenal yang menjadi populer dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sen Yin sangat marah dengan kata-katanya hingga dia menjadi pucat. Mina datang lagi, dengan lebih banyak sarkasme, Saudari Joey, saya mendengar bahwa, Zixin, Anda telah terjual habis sebelum terdaftar. Selamat sebelumnya, benar saja, itu masih Saudari Joey. Anda sangat terampil dan tahu cara menang bantuan dari orang-orang tingkat tinggi itu. Seperti kita tidak tahu kapan kita bisa maju. Sen Yin berkata sambil tersenyum, Mina, kamu sopan sekali. Keterampilan kecilku tidak lebih dari itu daripada penyihir kecil di depanmu.
Setelah lama mendengar tentang model terkenal Mina, Xia Tong penuh rasa ingin tahu tentangnya. Saat ini, setelah mendengar pertarungan ini, dia tiba-tiba merasa ragu. Mengapa suara ini begitu familiar? Dia mengangkat kepalanya dengan linglung, tetapi melihat wajah yang familiar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Xia Wanlin, Mina dan Xia Wanlin tampaknya ada di depan kami, tetapi kelihatannya sedikit berbeda. Fitur wajah secara umum adalah sama, seperti bentuk wajah, hidung, alis, bahkan kebiasaan mencabut alis saat berbicara. Tapi Mina di depannya jelas lebih cantik. Xia Tong dalam keadaan kacau. Tiba-tiba, Mina menatap Xia Tong. Dia berhenti, dan sesuatu muncul di matanya. Meski hanya sesaat, dia langsung menangkapnya dan mengetahuinya dengan jelas. Ya, itu pasti dia. Xia Tong melangkah maju dan bertanya, apakah kamu Xia Wanlin? Semua orang yang hadir tidak menyangka dia akan berbicara dan mulai berbisik. Hanya suara di belakangnya yang mengangkat bibirnya. Mina memeluk bahunya dan mengerutkan kening. Siapa kamu? Sekarang kucing dan anjing macam apa yang bisa datang dan berbicara denganku? Suara tajam wanita itu penuh dengan penghinaan, tapi Xia Tong merasakannya. Dia sengaja menyembunyikan sesuatu dengan suaranya. Shen Yin melangkah maju dan berkata, dia asisten pakaianku, Xia Tong. Oh, suara Mina memanjang, jelas tidak sabar. Halo, saya Xia Tong. Xia Tong meraih ke depannya. Jika dia ingat dengan benar, ada tahi lalat di tengah tangan kanan Xia Wanlin. Jika orang di depannya benar-benar dia, maka Mina melihat telapak tangan Xia Tong, menarik sudut bibirnya dengan jijik, lalu berbalik dan melangkah pergi. Seorang bintang kecil mencibir di belakangnya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah merek yang hebat? Jika dia tidak melepas semua pakaiannya dan pergi tidur dengan orang-orang kaya, dan ada orang-orang bangsawan yang menggendongnya di belakangnya, kembali, apakah dia akan berstatus hari ini? Aku penasaran dia ditinggalkan. Anyao, Shen Yin memotongnya, bicaralah lebih sedikit, lakukan lebih banyak, jangan terlalu banyak bicara. Mina, Xia Wanlin. Xia Tong belum pernah benar-benar menghubungkan dua orang seperti itu sebelumnya. Setelah 5 tahun di Perancis, dia hanya tahu sedikit tentang industri hiburan Tiongkok. Belakangan, ketika saya kembali ke negara saya tahu bahwa ada Mina, tetapi saya tidak terlalu mempedulikannya, jadi saya tidak pernah bertanya-tanya tentang wajah aslinya. Hari ini saya melihat Xia Wanlin. Hanya saja bagaimana dia bisa terjun ke dunia modeling. Dengan sumber daya keuangan dan kekuatan keluarga Xia di masa lalu, dia tidak perlu tampil di depan umum untuk mendapatkan banyak uang. Bagaimana Xia Huairen bisa setuju? Apakah ada yang salah dengan keluarga Xia? Di dalam kamar mandi, Xia Tong sedang berpikir gila, namun percakapan di luar menarik perhatiannya. Apa kamu menonton berita hiburan pagi ini? Seorang wanita berkata dengan penuh semangat. Berita apa? Wanita B penasaran. Dikatakan bahwa Joey bermalam di Villa Huyuan di Qinmuhai, Presiden Tiseng, dan ditangkap oleh paparazi di pagi hari. Paparazi juga memotret dua orang yang berciuman di balkon. Mereka tidak memakai banyak pakaian. Diperkirakan tadi malam adalah pertarungan sengit berkali-kali. Mau tak mau aku memikirkan tentang pertarungan lapangan di balkon di pagi hari, tapi aku tidak menyangka akan ada paparazi yang menyergap di luar pintu. Petik 2. Ya, seorang wanita tiba-tiba menjadi melankolis. Saya iri pada Joey, kehidupan yang begitu baik. Setelah bertahun-tahun menjadi ratu surga, saya akhirnya dapat menemukan pria tampan dan cakap seperti Qin. Saya, yang memiliki nilai bagus, latar belakang yang bagus. Saya harap saya memiliki setengah dari keberuntungannya. Hei, tidak ada yang perlu membuat iri. Saya belum menulis sepatah kata pun. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Qin memiliki standar yang tinggi untuk calon putrinya mertua. Sulit untuk mengatakan apakah Joey bisa menikah dengan keluarga Qin. Mungkin dia hanya akan mendapatkan kebahagiaan. Belum tentu. Wanita A tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, ku dengar Joey hamil. Oh tidak, saya kenal seorang teman reporter. Dia mengatakan bahwa Joey sendiri yang mengakuinya. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, saya khawatir ekspresinya mendekati 10. Petik 2. Dengan anak-anak, Tuan Qin hanya bisa setuju bahkan jika dia tidak mau Joey, itu langkah yang bagus. Jika kamu ingin menjadi wanita kaya, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa sarana apapun?
Hahaha, tapi itu bukan hal yang buruk. Saat Joey menjadi keluarga kaya, kita bisa punya kesempatan untuk dipuji. Mungkin kita akan menjadi orang teratas berikutnya. Hamil, Shen Yin sedang hamil, atau anak Qin Mucai. Xiatong keluar dari kompartemen dan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Pagi ini, begitu banyak informasi tak terduga datang satu demi satu sehingga dia bingung. Tapi setelah memikirkannya, saya merasa lega. Shen Yin dan Qin Banyak saya bukan hanya pacar, tetapi juga gadis emas di mata orang. Kalaupun mereka hamil, menikah adalah hal yang wajar. Tapi kenapa dadanya sesak sekali? Sangat pengap sehingga sulit bernapas. Xiatong berdebar kencang, mau tidak mau mengutuk dalam hati, pergilah ke musim panas ibumu. Saat ini, ponsel di saku tiba-tiba berdering. Xiatong merasakannya, dan 3 kata, Qin Muci, muncul di layar. Xiatong memegang ponselnya dan membuat kesalahan. Apakah Anda ingin mengambilnya atau tidak? Setelah beberapa saat, dia akhirnya menekan tombol jawab. Lebih tepat baginya untuk mengatakan sesuatu dengan jelas secara langsung. Halo, kenapa kamu tidak datang tadi malam? Pria itu membuka mulutnya dan bertanya dengan nada yang jelas-jelas buruk. Setelah mendengar ini, Xiatong tidak bisa menahan cibiran, mengapa saya ingin pergi? Sekarang kamu sudah memegang Wenxiang Nefrite di tanganmu, mengapa kamu ingin aku pergi? Untuk melihat Anda dan gairah wanita lain bermain. Konyol sekali, Xiatong, kamu sepertinya lupa apa yang kamu janjikan padaku. Suara Qin jauh lebih dingin, apakah kamu ingin melihat Yi Suechang yang kamu cintai jatuh ke dalam keburukan? Dia mulai mengancamnya dengan kekuatannya lagi, tapi kali ini dia sepertinya menggunakan tempat yang salah. Oh, apa katamu? Xiatong tersenyum, jangan ganggu kamu, Qin Banyak. Saya sudah berurusan dengan bisnis Yi Suechang. Semua surat kabar besok akan mengklarifikasi penjualan Yi Suechang. Qin Banyak, kami tidak berhutang satu sama lain lagi. Siapa itu? Qin Muci tiba-tiba duduk, punggungnya kaku. Xiatong, siapa yang melakukan hal ini? Tidak masalah siapa orangnya, yang penting itu bukan kamu. Xiatong menggigit bibirnya dan memikirkan kehamilan Shen Yin. Dia tiba-tiba mengeluh, Qin Banyak. Saya tidak menyangka Anda menjadi orang yang tidak tahu malu. Anda tahu bahwa Shen Yin sedang mengandung anak Anda, dan Anda ingin memprovokasi saya. Apakah one night stand menyenangkan? Maaf, aku tidak sesantai itu. Setelah keheningan yang lama di telepon, beberapa kata tiba-tiba keluar, seperti mengertakkan gigi, Xiatong, keluarlah untukku sekarang. Petik 2, maaf, aku harus pergi bekerja. Petik 2, Xiatong, keluar. Petik 2, Xiatong akan menutup telepon, hanya merasa pria itu tidak masuk akal sampai ekstrim. Tetapi beberapa detik kemudian, telepon itu menelepon lagi. Kali ini, dia memilih untuk mematikan telepon. Itu lebih baik tidak mendengarkan. Pada jam 5 sore, Xiatong menyelesaikan pekerjaannya sehari-hari dan kembali ke kantor, berniat untuk tinggal dan menggambar rancangan desain. Seorang rekan bertanya kepadanya sepulang kerja, jangan pergi. Tidak, saya belum menyelesaikan pekerjaanku. Kamu bisa pergi dulu. Aku rajin sekali. Aku pergi dulu. Saya akan istirahat lebih awal. Jangan terlalu lelah. Yah, bagus. Xiatong tersenyum menanggapi. Ketika kacamata itu hampir habis, dia mengeluarkan kacamata berbingkai hitam dari kotak kacamata, memakainya, dan memakai pena dan kertas. Kompetisi desain hanya tinggal separuh waktu lagi dalam sebulan. Dia benar-benar harus memanfaatkan waktu untuk mengeluarkan rancangan desainnya, jika tidak, kerja kerasnya akan hilang lagi. Kurang dari 10 menit setelah dia mulai menulis, pintu kantor sudah terbuka, tiba-tiba didorong terbuka, dan sesosok tubuh tinggi masuk dengan marah. Xiatong bingung, tetapi saat berikutnya dia datang dengan paksa memegang pergelangan tangannya. Ikutlah denganku, pria itu menariknya keluar. Qin Banyak, apa yang kamu lakukan? Xiatong menegur, lepaskan. Anda melepaskannya, namun kemarahan di dada pria itu sudah hampir meluap, di mana dia mendengarkan kata-katanya, dia akan terus menariknya ke aula lantai pertama. Saatnya Nes pulang kerja saat ini. Lantai pertama penuh dengan orang. Banyak orang telah melihat Qin Muhai. Mereka terkejut melihat adegan tarik-menarik mereka. Qin Banyak, lepaskan aku. Jika tidak, aku akan memanggil petugas keamanan. Langkah Qin Muzi tidak berhenti selama setengah detik, dan tangannya yang erat sekuat gunung Tai.
Siatong putus asa. Saat ini, seorang pria masuk perlahan dari pintu dan menghalangi Qin. Siatong mendongak dan menyentuh mata Gu Haoran. Lama tidak bertemu, Tuan Qin. Dia berkata, tindakan Qin Muci berhenti, Mei Feng sedikit memutar, lakukan jangan bicara. Kerumunan di sekitar sudah mulai berhenti, melihat ke arah 3 orang yang menemui jalan buntu, tapi tidak berani terlalu dekat. Qin Muci menarik Siatong ke belakangnya, dengan sopan dan terasing, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuan? Gu Haoran melirik Siatong dan berkata sambil tersenyum, Tuan Qin jarang datang ke Nes sekalipun. Bagaimana dia bisa tinggal sebentar lalu pergi? Mengapa saya tidak meminta seseorang untuk meminta Tuan Qin mengambil tempat duduk di restoran berputar di lantai atas, dan biarkan Gu melakukan yang terbaik untuk menjadi pelanggan lokal? Jangan repot-repot. Qin Mucai dengan dingin menolak dan ingin menarik Siatong pergi, tapi dia menghentikannya lagi. Mata Qin Muci menyipit dan wajahnya jelas terlihat tidak senang. Minggir, dia kedinginan. Nada suara Gu Haoran santai, tetapi menyiratkan ketekunan, Tuan Qin, jika Anda ingin pergi, Anda bisa, tetapi kawan, Anda harus tetap di sini. Orang-orangmu, Qin Muci tidak marah tetapi tersenyum, Tuan Gu, sekarang waktunya pulang kerja. Kemana saya ingin membawanya tidak ada hubungannya dengan Anda. Gu Haoran menggelengkan kepalanya, tapi apa yang harus aku lakukan? Dia pergi ke sisi lain Siatong, melingkarkan tangannya di lehernya, dengan penuh provokasi, berkata, Tuan Qin, wanita ini telah saya bungkus sepanjang waktu malam ini. Dia menundukkan kepalanya, Siatong, menurutmu begitu? Melihat tangan di bahu Siatong, Qin Muci merasakan api tanpa nama di dadanya semakin membara, dan matanya dingin hingga titik beku. Saat dia hendak menariknya keluar lagi, Siatong yang dari tadi diam akhirnya membuka mulutnya. Qin banyak, aku tidak mengenalmu sama sekali. Dia berkata, tolong biarkan aku pergi. Qin Muci tertegun selama setengah detik, tapi tangannya kembali erat, Siatong, ada yang ingin kukatakan padamu. Tapi aku bosan. Siatong dengan tidak sabar memotongnya, Qin Mucai, aku mohon padamu untuk tidak menggangguku lagi, oke? Aku juga punya hidupku sendiri, pekerjaanku sendiri. Campur tanganmu yang tidak masuk akal berdampak besar padaku dan membuatku merasa sakit. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Tangan pria itu mengendur, dan wajahnya begitu tegang hingga tidak berdarah. Gu Haoran diam-diam mengangkat bibirnya ke belakang. Aku membuatmu sengsara dan menyebalkan. Dia bertanya, tapi sambil tertawa, dengan rasa mengejek diri sendiri. Siatong menggigit bibirnya, karena ingin pecah, maka pecahlah dengan baik. Menunda-nunda hanya akan menambah masalah. Ya, itu menjengkelkan dan menyakitkan, dan, katanya. Dia mengulurkan tangannya kepada Gu Haoran dan berkata dengan dingin, selain itu, kamu sudah melihatnya. Aku benar-benar ada janji dengan Gu hari ini, jadi maaf, aku tidak bisa pergi bersamamu. 10 menit kemudian, kedamaian kembali ke Aula Nes. Siatong berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, mengingat kedinginannya, kembali ketika dia baru saja pergi. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Sampai sebuah senyuman memotongnya, Gu Haoran memeluk tangannya di sampingnya, mengangkat alisnya, dan sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik. Jika kamu tidak mau, sekarang kamu bisa mengusirnya, dia seharusnya tidak pergi jauh. Psiko, Siatong tidak melihatnya, tapi berbalik dan berjalan menuju lift. Gu Haoran menjilat wajahnya dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan pada Qin? Apakah itu benar? Jika kamu tidak bicara, aku akan menganggapmu nyata. Pria itu masuk ke lift bersamanya, dan sambil tersenyum, dia meraih tangannya, Siatong, kamu milikku malam ini. Siatong terstimulasi oleh kata-kata ambigunya yang tidak relevan dan sia-sia, dan mengulurkan tangannya, salah. Gu Haoran bingung, saya pikir Nona Siatong, setelah mempertimbangkannya tadi malam, Anda benar-benar berpikir saya adalah pria yang baik. Itu sebabnya Anda menolak Qin Mucai di depan umum hari ini dan memilih saya. Siatong tidak bisa berkata-kata karena imajinasinya yang kaya. Dia meliriknya dan berkata dengan serius, pertama, aku tidak memikirkan apakah kamu orang baik tadi malam, kedua, aku tidak banyak menolak Qin karena kamu, ketiga, sangat tidak mungkin di antara kita. Mengapa tidak? Dia bersandar di dinding pintu di salah satu sisi kantor, menjulurkan kaki untuk menghalangi jalannya, menundukkan kepalanya dan berkata dengan salah, Nona Xia, Anda telah berulang kali menolak saya tanpa ampun.
yang sangat menyakiti saya. Siatong tidak berdaya, bisakah Anda memberi saya jalan, saya ingin mengejar lukisan itu. Dia meletakkan sisi wajah Junting di depannya dan berkata, apakah kamu ingin masuk? Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kamu menciumku. Kedua, aku akan memberimu ciuman. Tidak ada. Dia mengangkat alisnya, kalau begitu aku akan menganggapnya seolah-olah kamu memilih yang ketiga secara otomatis, yaitu, kamu menciumku. Selesai mengatakan untuk memanfaatkan dia untuk tidak menyadarinya, ke arah kelopak bibirnya ke atas tanpa ampun bos satu suap, masih berarti belum selesai menjilat lingkaran di sepanjang garis bibirnya. Gu Haoran, Siatong meraung, ah. Di jalan raya, sebuah mobil sport biru melaju kencang. Pengemudinya jelas dalam keadaan sangat tidak senang, suasana hati dan menghancurkan kemudi dari waktu ke waktu. Beberapa menit kemudian, ada panggilan telepon masuk. Qin banyak saya menutup telinga untuk itu. Tanpa diduga, bel sepertinya mengganggunya. Dia menundukkan kepalanya untuk memarahi dan menekan tombol-tombol jawab, halo. Musao, Tuan Qin baru saja menelepon. Itu adalah suara Niseng, dia memintamu untuk pergi ke villa di Zuofengshan sekarang. Qin Muci mengerutkan kening. Niseng berkata, dikatakan begitu Nona Shen Yin juga diundang. Sial, dia menutup telepon, memutar kemudi dengan sangat cepat, dan pergi ke arah yang berlawanan. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk mencapai tujuannya. Sejak Qin Muci mengambil alih jabatan presiden di Seng 3 tahun lalu, dia pindah dari villa milik keluarga Qin di Zuofengshan untuk memfasilitasi pekerjaannya. Sekarang di istana ini, hanya Qin Hansheng dan para pelayannya yang tersisa. Begitu Qin banyak keluar dari mobil, dia melihat Qin Hansheng, yang sedang melambaikan cangkulnya, membalik tanah di taman bunga, dan nyanyian berdiri di dekatnya dengan topi matahari besar. Dia menghampiri, ayah, dengan baik, Qin Hansheng menyerahkan cangkulnya kepada para pelayannya, mengambil sapu tangan, menyeka keringatnya dan berjalan menuju meja bundar putih di dekatnya. Qin Muci melirik nyanyian di belakangnya dan bertanya dengan dingin, mengapa kamu ada di sini? Shen Yin melangkah maju dan memeluknya, ayahlah yang memanggilku. Alamat aslinya membuatnya mengerutkan kening dengan tidak senang. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, dia melihat Qin Hansheng tidak jauh dari situ melambai kepada mereka. Dia harus menahan diri dan pergi ke meja bundar. 3 orang duduk mengelilingi meja. Orang-orang selanjutnya membawa segala macam piring buah dan teh. Setelah menunggu, mereka mundur. Qin Hansheng meminum secangkir teh dan perlahan bertanya, banyak, apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Qin banyak, aku menundukkan kepalanya, anakku tidak tahu harus berkata apa. Bersenandung, Qin Hansheng melemparkan cangkirnya, tidakkah kamu berpikir bahwa aku buta dan tuli ketika aku bersembunyi di pegunungan dan mengabaikan dunia? Omong kosong apa yang kamu lakukan di luar? Aku tahu segalanya dengan sangat baik. Qin Mucai tidak berbicara. Shen Yin berdiri dan menuangkan secangkir teh panas untuk Qin Hansheng Mucai yang masih muda, jadi sulit untuk menghindari kebingungan saat berbicara dan melakukan sesuatu. Qin, Hansheng menepuk bahu Shen Yin, kamu duduk dulu. Bahkan jika bajingan ini menolak untuk mengakuinya hari ini, aku pasti akan membuat keputusan untukmu. Shen Yin duduk, mata dingin Qin Muci menyapu ke arahnya, seluruh tubuhnya dingin. Qin Hansheng menstabilkan napasnya, dan kemudian berkata, saya baru saja menemukan dokter untuk ditunjukkan pada Nona Shen. Saya sebenarnya sedang hamil 2 atau 3 bulan. Bagaimanapun, anak ini adalah cucu saya dari Qin Hansheng. Bahkan untuk dia, kamu harus segera menikah denganku. Petik 2, Qin banyak. Aku menarik bibirnya dan tiba-tiba bangkit, ayah, mengapa kamu selalu mencoba ikut campur dalam pernikahanku? 5 tahun lalu, dan masih 5 tahun kemudian. Ayah, umurku 28 tahun dan cukup dewasa untuk menghadapi segalanya. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam masalah ini lagi. Petik 2, saya tidak peduli. Qin Han menyalakan api, saya tidak peduli. Bisakah Anda memaksa Nona Shen untuk menghancurkan darah dan dagingnya sendiri, atau membiarkan anak itu lahir tanpa ketenaran dan perbedaan? Muci, jangan berpikir jika kamu bertanggung jawab atas di Seng sekarang, kamu bisa bertindak sembarangan. Jangan lupa bahwa Mulin dan saya masih memegang 20% saham di tangan kami. Jika saya berubah pikiran sekarang, Anda bisa langsung jatuh dari awan. Petik 2, Mulin, memikirkan saudaranya,
yang telah bertindak ceroboh sejak dia masih kecil, Qin Muzi tidak bisa menahan cibiran. Saya tidak pernah tahu betapa pentingnya memiliki ibu yang baik. Anda tidak peduli jika mulai bermain-main di klub malam Inggris dan menggunakan narkoba, dia membolos dari sekolah dan berbuat nakal dengan teman-temannya sepanjang hari dan sepanjang malam, dan kamu tidak peduli. Ayah, bisakah kamu bersikap lebih adil? Jangan lupa, itu karena dia tidak meminta maaf sehingga ibunya menjadi sangat menderita pada akhirnya. Petik 2. Bang, gas teh di tangan Qin Han menghantam dengan keras, kamu beri aku gulungan. Shen Yin juga jelas ketakutan dengan situasi ini, jadi dia segera bangkit dan memegangnya. Muci, Don jangan katakan itu. Dia mendorongnya menjauh, ini urusan keluarga kami. Jangan khawatir tentang itu. Siapa tahu kekuatannya digunakan terlalu banyak. Shen Yin didorong ke tanah. Dia mengerutkan kening, dan rasa sakit yang menusuk di perutnya membuatnya bernapas. Muci sakit-sakit. Kedua pria yang berada di jalan buntu itu baru sadar kembali. Qin Muzi tertegun selama setengah detik, dan segera membungkuk untuk memeluknya dan berjalan menuju villa. Sambil berjalan, dia memberitahu para pelayannya, cepat panggil dokter, cepat. Karena Qin Hansheng harus menjalani pemeriksaan fisik setiap minggu, ada dokter khusus yang bertugas di villa, jadi tidak terjadi hal serius. Dokter meresepkan beberapa obat untuk Shen Yin dan secara khusus memberitahu Qin banyak. 3 bulan pertama kehamilan adalah waktu yang paling mungkin untuk keguguran. Selama periode ini, cobalah untuk tidak memiliki teman sekamar. Wanita hamil juga harus sangat berhati-hati dalam tindakan mereka. Kecelakaan seperti hari ini seharusnya tidak terjadi di masa depan. Qin Muci mengangguk, bolehkah saya masuk dan melihatnya? Baiklah, masuklah. Qin Muzi berhenti sejenak di luar pintu, lalu perlahan membuka pintu. Sekarang Shen Yin sedang duduk di tempat tidur dengan piyama katun putih. Kepala tertunduk, rambut hitam panjang tergerai di bahu, menutupi separuh wajah halus. Piyama di bawah tangan di perutnya, seolah berpikir tidak tahu harus berpikir apa. Saat ini, tanpa aura dominan ratu di atas panggung, keseluruhan orang menunjukkan semacam wanita kecil yang menyedihkan. Qinmu memberi makan dan mendatanginya. Mendengar suaranya, Shen Yin mengangkat kepalanya. Dengan senyum lembut di wajahnya, ini dia. Dengan baik, Qin Muci duduk, tanpa sadar suaranya menjadi lembut, bagaimana perasaanmu, masih sakit? Dia menggelengkan kepalanya, setelah meminum obat yang diresepkan oleh dokter, tidak sakit. Shen Yin mengulurkan tangannya dan menutupi punggung tangan kaku Qin Muci. Muci, jangan khawatir, bahkan jika kamu melakukan segalanya, aku akan melindungi anak-anak kita. Dia berhenti dan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Di depannya, mata wanita yang lemah dan tegas itu membuatnya sedikit terguncang. Dia lupa mendorong tangannya. Qin Muci menunduk, anak ini. Apakah Anda benar-benar ingin itu? Katanya, dia mengangguk, wajahnya penuh ketegasan yang tiada taraf. Qin Muci mengerucutkan bibirnya, berdiri dan pergi ke jendela. Aku memejamkan mata untuk menenangkan diri. Tapi aku mengulangi kalimat yang sama berulang kali dalam pikiranku. Qin banyak, aku mohon padamu untuk tidak menggangguku lagi, oke? Aku juga punya hidupku sendiri, pekerjaanku sendiri. Campur tanganmu yang tidak masuk akal berdampak besar padaku dan membuatku merasa sakit. Apakah kamu mengerti? Tidak ada jalan keluar, sepertinya rasa sakit yang dibawanya selalu menyesakkan. Sangat, aku mencintaimu. Bahkan jika aku melakukan segalanya, aku akan melindungi anak-anak kita. Suara lain muncul di benakku. Anak-anak kita anak-anak. Dia memegang tangan kisi-kisi jendela, mengepal dan mengendurkan, mengendur dan mengepal, dan akhirnya mengendurkannya lagi. Buka matamu, pria itu mendesah pelan. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Qin Hansheng benar. Sebagai seorang laki-laki, meski bukan karena cinta, dia harus memberikan rumah yang lengkap kepada anak-anaknya. Dia kembali ke tempat tidur dan duduk, Joey. Baiklah, Shen Yin menatapnya penuh harap. Dia merenung sejenak dan berkata perlahan, aku tidak yakin apakah aku bisa jatuh cinta padamu, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, atau seumur hidupku, tahu. Wanita itu menggigit bibirnya dan mengangguk, baiklah. Aku tidak ingin menipumu, katanya sambil memegang tangannya. Satu-satunya hal yang dapat saya jamin adalah saya akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar menjadi suami dan ayah yang berkualitas, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencintai Anda dan anak-anak. Mendengar ini,
Mata Shen Yin sudah berkaca-kaca dan tangannya gemetar dan dia tidak dapat berbicara. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan berkata dengan suara tercekat, Muci, memilikimu sudah cukup. Benar-benar cukup. Pada pukul 2 pagi, seluruh gedung perkantoran sudah kosong. Hanya sesosok tubuh kurus, tergeletak di atas meja sambil menatap secarik kertas. Di samping keranjang sampah, penuh dengan sekeranjang kertas bekas, Xiaotong menggigit pena, kusut ingin menjadi gila. Saya tidak tahu kenapa, hari ini, saya tidak dapat menemukan inspirasi apapun. Saya hanya merasa pikiran saya kacau dan saya tidak bisa tenang. Dan yang paling penting adalah dia lapar. Xiaotong meraba perutnya dan mulai khawatir. Hari ini, begitu dia pulang kerja, dia tetap berada di kantor dan tidak punya waktu untuk makan malam. Dia tidak merasa lapar, tapi dia sangat lapar sehingga dia menempelkan dada depan ke punggungnya. Dia bangkit dan meredakan rasa sakitnya. Aku akan pergi ke toko serba ada untuk membeli makanan. Larut malam, perusahaan itu sunyi dan hampir aneh, dan koridor gelap tidak terlihat. Bahkan di siang hari, Xiaotong tidak berani berjalan ke sini sendirian, apalagi di malam yang kosong. Xiaotong menuruni tangga, tetapi saat dia berjalan, dia merasakan ada suara di belakangnya. Dalam kegelapan, dia mengikuti dari dekat. Ketika dia mengambil beberapa langkah, suara itu mengikuti. Saat dia berhenti, suara itu langsung berhenti. Xiaotong memegang pegangan tangga, dan jantungnya hampir melonjak karena ketakutan. Dia menundukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba dia berlari ke bawah tanpa berpikir. Tanpa diduga, suara di belakangnya mulai berdering dengan cepat. Xiaotong takut menjadi gila. Ketika dia memutar tangga, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia memiliki dua kaki di depannya. Dia berteriak, namun karena berlari terlalu cepat, seluruh orang tidak bisa berhenti, badannya menuju bayangan di depannya. Dua orang terjatuh dengan keras ke tanah, tidak ada rasa sakit yang diharapkan, karena dipegang oleh tubuh yang lembut. Sampai saat ini, bawahannya tidak bisa menahan tawa, hahaha Nona Xiaotong, kamu sangat menarik hahaha. Suara itu, wajah hitam Xiaotong, selain Gu Haoran yang berhantu, siapa yang bisa memilikinya? Berangkat, dia berjuang untuk bangun, tetapi tangan yang melingkari pinggangnya tidak membiarkannya. Gu Haoran berbalik dan menekannya ke bawah tubuhnya. Dia hampir membelai lehernya dan berkata sambil tersenyum, perampok, jangan bergerak. Karena perilakunya yang kekanak-kanakan, Xiaotong tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan bertanya dengan dingin, oh, apa yang ingin kamu rampok? Petik 2. Nafasnya yang tiba-tiba meningkat membuat Xiaotong terkejut, ditambah tindakan ambigu dua orang saat ini, benar-benar membuat seseorang membayangkan. Wajah Xiaotong memerah, dan dia mendorong tangannya, neropati. Kemudian dia berdiri, merapikan pakaiannya dan tanpa sadar menepuk-nepuk wajahnya, tiba-tiba dia senang karena cahaya gelap membuatnya tidak bisa melihat wajah merahnya. Mengapa Tuan Gu datang ke sini begitu terlambat? Tidak mungkin membawa wanita cantik berwarna merah jambu untuk bersiap menghabiskan malam musim semi bersama, akibatnya karena aku memberikan kehancuran. Sungguh dosa. Gu Haoran maju dan menggosoknya, saya pikir Nona Xiaotong lebih tahu daripada siapapun wanita cantik yang menghabiskan festival musim semi bersama. Xiaotong terdiam, langsung berbalik untuk berjalan, dia dengan cepat meraihnya, hei, jangan marah, sebenarnya, aku datang jauh-jauh ke Nona Xia untuk mengirim makan malam, nasi yang enak. Dia berkata untuk maju, seperti harta karun di tangan kantong kertas yang terbentur di depan Xiaotong, apakah kamu ingin mencicipinya? Xiaotong ragu-ragu, melihat saat dia ragu-ragu, dia membuka penutup makanan lagi, dan aroma yang menggugah selera datang. Gu Haoran berkedip padanya, ini iga drum kacang. Terakhir kali saya makan malam, saya perhatikan bahwa Nona Xia sepertinya sangat menyukai hidangan ini. Bagaimana dengan rasanya? Petik 2. Xiaotong melihat makanan lezat itu. Perutnya penuh dengan serangga rakus. Dia akhirnya menaklukkan alasannya dan memutuskan untuk menyerah. Berikan padaku. Dia mengambil kantong kertas itu, berbalik dan mengambil 2 langkah, tapi Gu Haoran yang mengambilnya. Xiaotong pingsan, apa yang kamu lakukan? Dia mengulurkan jarinya dan dengan lemah menunjuk ke kantong kertas di tangan Xiaotong, kotak makan siang itu milikku. Xiaotong, sama dengan. Saya akan mengambil kotak makan siangnya setelah Nona Xiaotong selesai makan. Xiaotong terdiam dan tersedak.
Ben hanya ingin makan sesuatu di kantor, lalu melanjutkan menggambar rancangan desainnya. Tanpa diduga, Gu Haoran menyeretnya ke kantornya. Pasalnya, presiden yang mulia dan keren itu tidak terbiasa dengan suasana di kantor. Kantor presiden terletak di lantai paling atas gedung NES. Lift khusus, tanahnya berupa karpet kasmir putih bersih, memanjang ke setiap sudut. Dekorasi di sepanjang jalan semuanya indah dan indah di mana-mana. Orang-orang mau tidak mau ingin melolong, kapitalisme jahat Nima, sialan. Siatong merasa itu agak buruk, tapi dia tidak tahan dengan kebaikannya. Selain itu, tangan dan mulutnya sangat pendek. Gu Haoran menariknya ke dalam kantor dan membuka pintu lain di kantor. Siatong maju ke depan, mau tidak mau menjadi bodoh, kantor ini bahkan memiliki ruang rekreasi yang besar. Ada sofa, TV proyeksi, lemari es, bahkan oven makanan ringan. Siatong memandangnya dan berkata, kehidupanmu sehari-hari benar-benar korup. Gu Haoran dengan santai duduk di sofa, melipat sepasang kaki panjang, jadi jangan lihat aku selalu duduk di kantor yang serius, penampilan kerja yang rajin, nyatanya aku selalu bersembunyi untuk bermain. Dia menatapnya sambil tersenyum, Siatong, kamu adalah tamu pertama di sini. Ini suatu kehormatan besar. Siatong selesai dan duduk. Perut kosong tidak bisa mentolerirnya untuk bersikap lebih sopan, langsung membuka kotak bekal, siap memulai. Kali ini, Gu Haoran menjilat wajahnya dan menempelkannya padanya. Dia menatap sendok di tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku ingin makan juga. Melihat dia sepertinya menyerang, dia dengan cepat mengulurkan tangannya, dengan polosnya berkata, aku tidak makan di malam hari. Kalau begitu kenapa kamu tidak membeli dua? Siatong pingsan, lebih murah untuk satu, 40 yuan untuk dua. Gu Haoran sangat bangga sambil tersenyum, dan tampak sangat puas dengan keputusan bijaknya untuk menghemat 20 yuan. Siatong, ini, selain itu, dia melihat perutnya lagi, dengan lebih polos, dan kalian para wanita makan, bukankah kalian makan 2 suap agar kenyang? Ansei dan Suya semuanya seperti ini. Siatong memberinya senyuman dingin dan menunjukkan mulut penuh gigi putih. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika gigimu memiliki nafsu makan yang baik, itu akan enak, harum. Baiklah, baiklah. Gu Haoran mengangkat tangannya untuk memohon belas kasihan dan memutuskan untuk menunjukkan miliknya, sikapnya yang anggun dan sopan, bagaimana kalau kamu mengambil 2 sendok dan aku hanya mengambil 1. Begitu Siatong hendak berbicara, dia menyelanya dengan getir, jangan bilang tidak, aku sudah membiarkan banyak orang, oke. Petik 2. Siatong mengertakkan gigi, bagus. Setengah jam kemudian, semangkuk nasi baozi habis. Gu Haoran menyentuh perutnya yang bulat dengan puas dan meletakkan tangannya yang lain di atas sofa. Dia sangat senang sehingga dia menyenandungkan sebuah lagu. Siatong berada di samping Neiniu yang diam. Nima bodoh. Jelas dikatakan semangkuk nasi yang enak, dia 2 sendok, dia 1 sendok untuk dimakan. Tapi kenapa dia ditelan oleh mulutnya yang berdarah sebelum dia menyerahkannya ke mulutnya? Apakah Anda memahami siapa yang datang lebih dulu dilayani? Apakah Anda mengerti, Nona dulu? Apakah Anda memahami sopan santun? Siatong merasa sudah lama makan, dan perutnya yang buruk hanya bisa dikatakan tidak lapar, jadi dia merasa lebih sedih. Akhirnya, Gu Haoran sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya, Nona Siatong, apakah Anda masih lapar? Siatong memandangnya dengan dingin, bagaimana menurutmu? Kebencian dan ketidakpuasan yang mendalam di matanya akhirnya membuatnya sadar. Pria itu berdiri dan menyingsingkan lengan bajunya hingga siku. Kenapa aku tidak memberimu sedikit hati? Siatong menatapnya dengan curiga, kamu baik-baik saja. Aku sangat pandai membuat makanan ringan. Tunggu saja. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan tepung, telur, dan bahan lainnya dari lemari es kecil dan membuatnya dengan kecepatan penuh. Siatong terkejut membuka mulut di belakangnya. Dia hanya merasa pria di depannya itu sungguh aneh. Dia belum pernah melihat rumah seorang pria pun memiliki peralatan keibuan seperti oven. Selain itu, tidak ada minuman atau makanan matang di lemari es di ruang tunggu. Ada beberapa tepung, telur dan krim untuk pencuci mulut terbalik. Apakah dia biasanya bekerja lelah melakukan aktivitas senggang adalah seseorang yang menghindari membuat kue. Semakin Siatong memikirkannya, semakin dia berkeringat. Saat dia sedang membuat makanan ringan, dia pergi ke rak di samping TV proyeksi dengan penuh minat dan ingin membalik disk di dalamnya. Gu Haoran,
yang sedang membuat camilan, tiba-tiba berteriak dengan marah, "Jangan menonton." Siatong melihat wajahnya membiru, mau tidak mau memikirkan hati yang buruk, sulit untuk tidak memasukkannya ke dalam yang penuh dengan pornografi. Siatong tidak melihatnya, langsung mengeluarkan sepotong, langsung bodoh. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak, Gu Haoran tidak bisa mengurus tepung di tangannya. Dia maju dan menghisap cakram di tangannya. Telinganya merah. Siatong melihat padanya dan menangis, "Hahaha, kamu pria besar yang melihat bola ceri, hahaha." Dia menggambar satu lagi dengan 3 kata besar di atasnya, "Robot kucing." "Keluarkan yang lain, ini bola ceri lagi." Siatong gila. Ia tidak dapat membayangkan pria yang tingginya hampir 1,9 meter itu memiliki kepolosan kekanak-kanakan. "Saya suka membuat makanan ringan di ruang tunggu ketika saya tidak ada pekerjaan. Saya suka melihat robot kucing, dan saya suka hubungan cinta antara Xiao Wanzi dan Hualun, hahaha." Cukup tertawa, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan tampak tidak senang. "Haha, tidak lucu sekali." Siatong terus merajalela, sama sekali tidak menyadari bahayanya. Dia menyipitkan matanya, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan memegangi pinggangnya. Bibir bersudut dengan suasana maskulin yang liar, tidak bisa menolaknya penutup tebal. "Baiklah." Siatong membuka matanya dan meronta. Dia meletakkan tangannya di punggung wanita itu dan menahannya. Lidah yang sombong menyerang mulutnya, inci demi inci menyapu setiap sudutnya, tidak pernah berhenti. Siatong panik ingin menghalangi masuknya, tetapi tiba-tiba dia menangkap ujung lidahnya, menggulungnya, terjerat dalam gumaman lembut. Keterikatan, perselisihan, ini tidak bisa dilepaskan, umum mengulangi tindakan yang berbeda. Sampai akhirnya, seluruh tubuh Siatong sepertinya ditelan olehnya. Dia tidak memiliki sedikit perlawanan, dan dia hampir memotong napasnya. Dia membiarkannya pergi, tapi tangan itu masih melingkari pinggangnya dengan erat. 2 orang saling berhadapan, bernapas relatif, begitu dekat, bahkan bernapas tidak bisa. Membedakan satu sama lain, melihat wajah merahnya, dia sangat tertarik pada sudut bibirnya, sekarang cukup tertawa. "Cukup, cukup." Siatong Xian, jelas ketakutan. Dia menepuk-nepuk wajahnya dengan penuh kegembiraan, akhirnya melepaskan tangannya dan terus menguleni tepung. Kaki Siatong lembut, dan seluruh orang terjatuh di sofa. Melihat tangannya yang penuh abu tepung, dia tiba-tiba seperti menyadari sesuatu, menyentuh wajahnya dan berteriak, "Gu Haoran." Dia menoleh ke belakang dan melihat Siatong mengulurkan tangan putihnya yang penuh tepung dan meraung, "Lain kali sebelum kamu menyentuhku, ingatlah untuk mencuci tanganmu sampai bersih." Ferrari biru itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen. Qin Mucai melihat nyanyian di sampingnya dan bertanya, "Apakah perutmu masih sakit? Apakah kamu ingin aku menggendongmu?" Petik 2. Tidak ada. Shen Yin berusaha melepaskan sabuk pengamannya. Tapi begitu dia bangun, dia memeluk perutnya kesakitan. Sambil mengerutkan kening dan berkeringat, dia sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa. Melihat ini, Qin Mucai mengerucutkan bibirnya dan keluar dari mobil, membuka pintu penumpang, membungkuk dan memeluknya. Shen Yin menempelkan wajahnya ke dadanya, memegangi lehernya dengan malu-malu dan berkata, "Tolong, Muci." Pada saat ini, sentuhan 2 orang yang terlalu ambigu, membuatnya sedikit kaku. Meskipun dia dan dia pernah dekat satu sama lain di masa lalu, dalam hatinya, dia hanyalah teman tidur dengan kebugaran fisik yang baik. Paling banyak, itu hanya bisa dianggap sebagai pernikahan embun. Setelah bangun tidur, 2 orang selalu menjaga jarak, sehingga kini kontak intim seperti ini membuatnya sangat tidak nyaman. Qin Muci membawa Shen Yin pulang, membuka pintu, membaringkannya di tempat tidur kamar tidur, menutupi selimutnya, dan siap berangkat. Siapa tahu tangannya ditarik olehnya, merenung ke belakang, dengan lembut berkata, "Muci, tetaplah bersamaku." Dia melepaskan tangannya, perusahaan punya sesuatu yang harus diselesaikan. Alasan yang tepat membuatnya tidak bisa membantah, dengan enggan bertanya, "Malam itu kamu masih datang?" "Joey, aku sangat sibuk saat ini." Mata indah wanita itu perlahan-lahan kehilangan cahayanya dan tidak berbicara. Qin Muci kembali menatapnya, dan sepertinya merasa sedikit tidak sabar, "Joey, atau bisakah aku menyewa pengasuh untuk menjagamu? Jika kamu hamil, akan merepotkan bagimu untuk tinggal di rumah sendirian. Jika kamu punya pengasuh,
mungkin. Dia masih tidak mengerti. Shen Yin bersandar di dinding di belakangnya dan berkata sambil tersenyum lembut, "Oke, aku akan merepotkanmu, Muci." Dia tahu batas toleransi pria ini, dan sekarang dia tidak punya cara untuk melewatinya. Dia mengangguk, mencoba mengusap rambutnya, tapi gerakannya membeku di udara. Dia mengambil kembali tangannya dan berkata dengan canggung, "Kalau begitu, aku pergi dulu." Dengan baik, Shen Yin tersenyum, "Hati-hati di jalan." Tiba-tiba dia memanggil lagi, "Tunggu sebentar." Langkah Qin Muzi terhenti, tapi dia tidak menoleh ke belakang. "Kamu baru saja bilang ingin mencarikan babysitter untukku, bukan?" Shen Yin bertanya, "Bisakah saya memilih orang ini sendiri?" "Ya." Shen Yin menyipitkan matanya sedikit dan memancarkan beberapa cahaya indah, "Muci, bagaimanapun juga, Xia Tong adalah asisten saya selama lebih dari setengah bulan sebelumnya. Saya pikir dia merawat saya dengan baik dan mengetahui kebiasaan saya dengan sangat baik. Saya pikir dia adalah pengasuh yang paling cocok." Qin Muci berbalik dan menatapnya dengan erat, "Apakah kamu yakin?" Shen Yin mengangguk, "Baiklah. Baiklah." Dia berjalan keluar, "Saya akan berbicara dengannya." Ketika pintu ditutup, senyuman di mata Shen Yin akhirnya sedikit menghilang. Sebaliknya, itu adalah ketidakpedulian yang sepi. Dia bangun dari tempat tidur tanpa mengenakan sepatu dan berjalan tanpa alas kaki menuju lemari es. Dia mengeluarkan sebotol air mineral dan menuangkan lebih dari setengahnya dengan kepala terangkat. Hanya dengan cara inilah dia bisa menenangkan kegelisahan dan kepanikannya. Saat dia memutar tutupnya, bel pintu berbunyi. "Apakah itu Muci?" Dia kembali. Shen Yin sangat bersemangat sehingga dia segera meletakkan air mineral dan berlari ke pintu tanpa alas kaki. "Sebelum membuka pintu, rambutku diluruskan kembali. Saya yakin tidak ada masalah, jadi saya membuka pintu." Namun saat dia membuka matanya untuk melihat orang itu datang, ekspektasi di matanya langsung berubah menjadi semacam ketakutan yang ekstrim. Dia menjadi pucat dan melangkah mundur, hampir tersandung sepatu di belakangnya. Suara tua dan kuat terdengar, seperti pengingat dari neraka, yang langsung menghancurkan semua kekuatan Shen Yin. Dia terus mundur dan mundur, sampai tidak mungkin untuk mundur. Dia hanya bisa memegang sudut meja di belakangnya, berharap memberi dirinya kekuatan. Pria itu menggerakkan langkahnya perlahan dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Sosok gelap menyelimutinya seperti sangkar. Di bawah lampu dinding, itu adalah seorang pria parubaya tua dan tampan. Usia tua, tetapi kulitnya terpelihara dengan baik. Sepasang mata cerah bersinar seiring waktu setelah curahan kebijaksanaan dan kelihayan. "Saya dapat melihat bahwa ketika saya masih muda, saya adalah pria yang luar biasa." "Don, Tuan Tang." Shen Yin memandangnya, dan bahkan tidak dapat berbicara. Tang. Dia mendekati langkahnya, telapak tangan kasar membelai wajahnya. "Yinerko, kapan kita mulai menjadi begitu asing?" Aku. Shen Yin menggigil dan meraih sudut meja di belakangnya sehingga dia hampir tidak bisa berhenti. "Saya dengar kamu hamil." Pria itu menatap perutnya. "Ya." Shen Yin menundukkan kepalanya tanpa sadar. "Hahaha." Dia tertawa, "Saya tidak menyangka bahwa pangeran cilik, yang dipromosikan oleh Kaisar, adalah putra Tang Zhenbang." Shen Yin membuka mulutnya dan secara naluriah membalas, "Ini hanya saja." Tang Zhenbang mencibir, "Yinyin, kamu bisa menipu anak itu dengan kebohonganmu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya?" Dia meraih rahangnya dan memaksanya untuk melihat ke atas. "Jika anak ini benar-benar Qin Mucai, maukah kamu pergi ke rumah sakit khusus untuk mengubah catatan kehamilan? Itu hanya karena Qin Muci sedang dalam perjalanan bisnis di Amerika Serikat selama 3 bulan. Yang lalu dan pergi selama sebulan. Di bulan itu, kamu dan aku hampir tak terpisahkan setiap hari." Tangannya meluncur ke lehernya dan berhenti di dadanya, air dan susu bercampur, berlama-lama siang dan malam. "Diam." Bergidik, suara rendah berhenti, hampir tercekat, "Ayah, tolong jangan bilang, tolong." Petik 2. Siapa ayahmu? Suara pria itu tiba-tiba menjadi dingin, mendekatinya, menekannya di atas meja. "Jika kamu mengucapkan 2 kata ini lagi, apakah kamu yakin aku bisa membawamu sekarang?" "Jangan tolong, jangan." Shen Yin terisak, "Tang Zhenbang, bagaimana kamu bisa melepaskan aku? Sejak ibu saya menikah dengan keluarga Tang Anda tidak pernah berhenti melanggar saya. Dulu aku menanggung kebahagiaan ibuku, tapi sekarang aku ingin menikah.
aku juga ingin mempunyai kebahagiaanku sendiri. Tang Zhenbang, aku mohon anggap saja itu sebagai belas kasih, biarkan aku pergi. Agresi, kesabaran. Dia membuka rambutnya yang berantakan dengan ujung lidahnya dan mengusap wajahnya dengan samar. Yinyin, bukankah kita sebelumnya adalah pasangan yang sempurna di ranjang? Jika aku tidak memberimu uang saat itu, bagaimana kamu bisa melompat dari bintang kecil yang tidak dikenal kepada ratu hari ini? Mengapa, sekarang setelah kamu memanjat cabang tinggi Qin Mucai, kamu dapat memalingkan wajahmu dari orang lain? Petik 2. Aku, Shen Yin ingin membantah, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, dia tidak bisa melepaskan belenggunya, mengandalkan nafas panasnya, masih sia-sia, tidak bisa menahan untuk menelan. Dia bersenandung dingin, melangkah mundur dan berkata, sangat mudah bagiku untuk melepaskanmu. Dia mengangkat lengannya dan berkata, saya ingin kamu memiliki bayi ini. Apa? Tang Zhenbang dengan santai berkata, saya ingin Anda meninggalkan benih keluarga Tang saya dan menikahi Qin Mucai. Ketika anak ini memiliki saham Tiseng di masa depan, itu akan menjadi awal dari erosi bertahap dan disintegrasi Tiseng oleh Tang Zhenbang. Jalan. Kamu gila, saya tidak bisa memiliki bayi ini. Tahukah kamu betapa majunya ilmu pengetahuan sekarang? Jika saya melahirkan anak ini, saya akan menjalani tes DNA acak di masa depan, dan kebenaran akan terungkap. Aku tidak bisa meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Dia hanya ingin memanfaatkan anak ini untuk menikahi Qin, dan kemudian, secara tidak sengaja, ada hubungannya dengan dia di masa depan, melahirkan dia. Bagaimana mungkin? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tang Zhenbang berkata, selama kamu bisa melahirkan seorang anak, saya akan mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah tes DNA, dan saya tidak akan pernah membiarkan keluarga Qin menemukan kekurangan apapun. Tidak mungkin, bernyanyi atau menggelengkan kepala secara naluriah. Dia memuja suaminya. Dia tidak bisa melahirkan anak orang lain tanpa memberitahunya. Shen Yin, mata Tang Zhenbang dingin. Dia memegangi lehernya dan perlahan memaksa, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih sebelum berbicara. Jika tidak, saya tidak menjamin bahwa ketika ibumu melihat gambaran cinta antara Anda dan saya, apakah dia akan putus asa hingga gila. Mati lemas melonjak dan berjuang. Dia membuka matanya dan menatap pria yang telah mengganggunya selama 13 tahun. Akhirnya, dia menutup matanya tanpa daya dan tersenyum sedih. Yah, aku berjanji padamu, aku berjanji padamu, aku berjanji padamu segalanya. Di kafe Huanya, Xia Tong dan Yi Chu duduk berhadapan untuk waktu yang lama. Lampu kuning muda di atas kepalanya memancarkan lingkaran cahaya lembut. Dalam bayangan, alis dan matanya anggun, seperti lukisan tinta dan sapuan. Untuk sesaat, Xia Tong sepertinya teringat seperti apa tampangnya saat pertama kali bertemu dengannya beberapa tahun lalu. Sama, bersih dan berdebu. Xia Tong menunduk dan menyesap kopi. Yi Suechang, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Yi Chu mengangguk. Xia Tong terdiam, beberapa enggan. Yi Suechang, kamu tidak harus pergi, masalah foto telah diselesaikan. Su Chen telah mengakui bahwa dia sengaja memfitnahmu dengan foto-foto itu. Kamu akan mengalami perkembangan yang baik di kota. Petik 2. Dia menundukkan kepalanya dan mengaduk sendok kopi dengan santai. Tong-tong, aku tidak pergi karena itu. Sekalipun tidak ada insiden foto, aku akan ke Australia. Petik 2. Mengapa? Xia Tong kehilangan suaranya. Enggan, sangat enggan. Dalam 5 tahun terakhir, dia sudah terbiasa dengan pria yang lembut dan anggun di sisinya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang harus dilakukan ketika dia tidak dapat menemukannya suatu hari nanti. Meskipun kanker rahim ibu saya telah diangkat melalui operasi, tampaknya ada beberapa gejala yang kambuh dalam 2 tahun terakhir. Dan saya baru-baru ini menghubungi rumah sakit Australia, dikatakan banyak penelitian tentang pengobatan kanker. Aku akan menjemput ibuku setelah aku menyelesaikan kasus An Huixin bulan ini. Oh, Xia Tong kecewa. Yi Chu tersenyum dan menepuk kepalanya, gadis bodoh. Aku tidak pergi selamanya, aku akan kembali ketika penyakit ibuku sudah reda. Petik 2. Dia, tersenyum. Ya, tapi, dia cemberut lagi, tapi Yi Suechang, meskipun kamu tidak menipuku, tapi 5 tahun di Prancis kamu telah menyembunyikanku dengan sangat menyedihkan. Senyum Yi Chu terdiam, menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Xia Tong merendahkan suaranya, maaf, Tuan Yi, aku. Tidak ada apa-apa,
potongnya, masih memiliki temperamen yang baik. Sebenarnya, sekarang pikirkanlah, aku tidak menyesali pilihan 3 tahun lalu. Aku hanya berkorban sedikit, tetapi sebagai imbalan atas kesehatan ibuku selama bertahun-tahun, itu sepadan. Siatong tertawa, senior, kamu benar-benar seperti malaikat. Atau malaikat yang mematahkan sayapnya dan jatuh ke tanah, kan? Siatong menutup mulutnya dan tertawa. Yah, jangan berbicara tentang saya. Mari kita bicara tentang Anda. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dia bertanya. Siatong memegangi pipinya dan berkata dengan suara tertekan, saya tidak yakin tentang masa depan. Petik 2. Oh, apa yang kamu katakan? Dia bertanya sambil tersenyum, apakah batas waktu kompetisi 1 bulan akan segera tiba? Bagaimana desainmu? Apakah Anda terinspirasi? Tong menggelengkan kepalanya, akhir-akhir ini saya bekerja sangat larut di perusahaan setiap hari, tetapi saya tidak merasakannya sama sekali. Ada 10 hari tersisa untuk draft akhir. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan, dia tiba-tiba teringat mata Suruo yang berbinar malam itu, dan perasaan mendalam saat menatap Qin Mucai. Entah kenapa, di lubuk hatiku tiba-tiba muncul firasat yang tidak begitu baik. Dan apa? Tidak ada apa-apa. Siatong menunduk dan mengaduk kopi untuk menyembunyikan kepanikannya. Aku percaya padamu. Dia mengusap rambutnya, wajahnya tegas, aku selalu tahu. Tong, kamu bisa. Hari ini adalah hari di mana album baru Tian Hao Shen, Zixin, resmi dirilis. Saya mendengar bahwa dia akan mengumumkan acara besar pada konferensi pers hari ini, jadi semua media besar yang datang setelah berita tersebut hampir memenuhi aula Nes. Siatong pergi ke bandara pagi-pagi sekali untuk menjemput Xia Guai, yang baru saja kembali dari pariwisata Hong Kong, dan kemudian bergegas ke perusahaan. Meskipun hari ini adalah akhir pekan, tetapi karena Zixin ada di pasaran, Siatong harus kembali ke Nes untuk bekerja lembur. Dan dia merasa tidak nyaman akan menjadi orang yang baik untuk tinggal di rumah, jadi hanya bisa menahannya untuk pergi ke perusahaan. Dan hari ini sayang, juga sangat bagus. Di dalam bus, yang terletak di pelukan Siatong, tidak ada suara atau kebisingan, tapi dia sedang bermain dengan pistol air. Siatong merasakan perut kecil putrinya yang tampak bulat kembali. Dia mempertimbangkan apakah dia harus mengontrol pola makannya dan menurunkan berat badan. Saat kami sampai di perusahaan, semua orang sudah gila. Di ruang ganti, Siatong dengan patuh duduk di kursi kecil dan berkata, sayang, ibu ada urusan terlebih dahulu. Kamu bisa bermain di sini sendirian. Jika kamu berperilaku baik, maukah ibu mengajakmu makan McDonald di malam hari? Ada gandum, untuk makan mata Xia Guai segera bersinar, dan dia mengulurkan jari, kata-kata penting. Siatong menuju jari kaitnya, terburu-buru untuk pergi bekerja. Xia Guai memainkan pistol air pada posisinya sendirian. Dia merasa sedikit bosan saat dia bermain. Dia membungkuk dari bangku dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dia hanya merasa semuanya baru dan membuat penasaran. Di meja rias, ada banyak botol warna-warni dan segala jenis bedak. Sayang kecil, dengan jari kaki di atas kakinya, ingin menyentuh botol-botol itu. Tetapi meja-meja itu sangat tinggi, dia melapisi kaki kecilnya, tetapi dia tidak dapat menjangkaunya. Hidungnya berkeringat. Akhirnya, dia berjongkok, menutupi wajahnya dan mencibir mulutnya. Mulut, aku, tidak tahu kapan pintu ruang ganti dibuka. Xia melihat ke celah pintu dan memutar matanya. Dalam setengah jam, konferensi pers akan dimulai. Tetapi saat ini, Shen Yin menggigit bibirnya dan berdiri di depan jendela Prancis di ruang tunggu dengan tatapan kaku. Saya memegang ponsel dan menjawab telepon. Dan di ujung telepon yang lain, Tang Zhenbang adalah orang yang dia takut untuk hindari. Apa yang kamu inginkan? Dia dengan dingin berkata, saya telah berjanji kepada Anda untuk melahirkan anak ini, mengapa Anda tidak melepaskan saya? Petik 2. Apa? Dia mengangkat alisnya. Bagaimana mungkin? Apakah menurutmu Muki itu bodoh? Bagaimana dia bisa mentransfer sahamnya kepadaku sebelum anak itu lahir? Tolong jangan paksa aku lagi. Petik 2. Dan tepat di belakangnya, sebuah tubuh bulat kecil tiba-tiba berguling dari pintu. Xia Guai diam-diam membuka pintu di depannya ketika tidak ada yang memperhatikannya. Tapi melihat kakak perempuan yang tinggi dan cantik kembali ke telepon mereka. Sambil terisak-isak apalagi sepasang sepatu hak tinggi yang dipakai kakak sekarang, cantik sekali.
Pasti terlihat lebih bagus di kaki ibu. Ibu sepertinya tidak punya sepatu hak tinggi, sayang sekali. Sambil menggigit jari-jarinya, dia pindah ke kaki Shen Yin dan berjongkok jatuhkan mata besar Liu Liu untuk tetap menatap sepasang sepatu indah itu untuk dilihat. Menurut buku cerita, sang pangeran akhirnya menemukan Cinderella karena sepatu kristalnya, dan kemudian mereka hidup bahagia. Xia Guoguai sedih dan berpikir itu pasti karena tidak ada sepatu kristal sehingga ibu sudah lama tidak mencari pangeran. Ah, ibu yang malang. Saat dia berpikir, dia tidak bisa menahan diri untuk meraih sepatu. Shen Yin, yang sedang menelepon, menyadari kelainan di kakinya. Dia berteriak dan menendang kakinya. Aku hanya mendengar suara, dong, dan sayang ditendang dengan keras ke tanah. Keningnya membentur sudut tembok, dan langsung mendapat tas besar yang memar. Wow, tangisan anak-anak yang menggetarkan bumi datang dari ruang tunggu. Ada apa denganmu? Shen Yin memegang ponselnya dan menggeram, apakah perusahaan itu adalah taman hiburan atau pasar sayur? Bisakah Anda mengajak anak-anak Anda bermain? Apakah menurut Anda semua orang terlalu sibuk? Guoguai berkata, maaf Nona Shen, saya tidak akan melakukannya lain kali. Lain kali, apakah kamu ingin melakukannya lain kali? Shen Yin berkata dengan tajam, aku sangat marah padamu. Ada apa? Ada apa? Setelah mendengar kabar tersebut, kakak Ana segera membalas, oh, Joey, jangan marah, jangan marah. Konferensi pers akan segera dimulai, hati-hati, riasannya tidak akan cantik. Petik 2. Siatong, aku akan memberimu pelajaran. Pergi ke tempat kejadian dulu. Jangan biarkan media menunggu terlalu lama. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata itu, amarahnya sedikit mereda. Dia melihat ke cermin dan menegakkan wajahnya. Lalu dia berjalan menuju pintu. Ana memandang Siatong dan berkata, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Lalu dia mengikuti nyanyian itu. Menunggu kamar kecil kembali tenang, Siatong menghela nafas. Berjongkok, menghadap mata merah Darling berkata, masih sakit. Xia Guoguai menangis, sakit. Siatong mengulurkan tangannya dan mengusap keningnya, sudah kubilang jangan berlarian. Sekarang kamu berada dalam masalah, apakah kamu tahu sakitnya? Mengapa kamu tidak mendengarkan ibu sebelumnya? Petik 2. Xia Guoguai merasa bersalah dan menitikkan air mata, Guai hanya berpikir bahwa sepatu kakaknya sangat indah. Terisak-isak ingin menyentuh, siapa tahu kakak perempuan itu begitu galak. Terisak-isak nekrotik, sayang juga ingin mengirim sepasang sepatu yang begitu indah untuk Mumi, jadi Pangeran Menawan akan menemukan Mumi melalui sepatu indah itu. Kata-kata Siatong membuatnya tertawa, dan menangis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya, ibu tidak ingin pangeran datang. Ibu hanya ingin menjadi baik. Berbahagialah saja. Di Aula Nes, konferensi pers album baru, Zixin, sedang berlangsung di sebuah cara yang teratur. Ada platform tinggi di tengah aula. Di belakang peron berdiri papan reklame besar. Di papan reklame itu ada poster propaganda Zixin. Di depan baliho itu terdapat deretan meja panjang yang ditutupi hiasan merah. Shen Yin, agen, produser, dan sebagainya duduk mengelilingi meja panjang. Panggung tinggi penuh dengan reporter dari berbagai media. Lampu flash sudah menjadi lampu putih. Setidaknya ratusan kamera memotret dengan liar, dan mata orang dengan lampu magnesium yang berkedip tidak dapat terbuka. Pada awalnya para reporter cukup rutin menanyakan beberapa pertanyaan seputar peluncuran album baru. Hampir setengah jam kemudian, seorang reporter menjadi tidak sabar dan menanyakan tujuan perjalanan ini. Dikatakan bahwa Nona Shen telah melakukan kontak dekat dengan Tuan Qin, Presiden Tiseng baru-baru ini. Ada rumor bahwa Anda akan menikah. Saya tidak tahu apakah itu benar. Siatong tidak ingin ikut bersenang-senang, jadi dia memimpin Xiao Guai berdiri di lantai 2, menghadap konferensi pers saat ini, yang juga menguntungkan. Ketika saya mendengar pertanyaan ini, saya terkejut.